Hai, terlahir dalam keluarga yang religius membuat kehidupan kita itu tidak bisa terlepas dari nilai-nilai agama. Hampir segala aspek kehidupan kita diatur oleh agama, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Bagi sebagian besar orang, hidupnya itu memang didedikasikan untuk agama yang mereka anut. Namun, berkat berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang sains dan penyebaran informasi, sebagian dari kita telah menyadari bahwa banyak hal dalam agama yang ternyata tidak logis dan bertentangan dengan realitas yang telah diungkap oleh sains modern. Meskipun demikian, tetap saja agama menjadi salah satu aspek yang paling penting dalam kehidupan manusia. Makanya, di video kali ini kita akan membahas beberapa alasan mengapa manusia itu masih membutuhkan agama dan Tuhan. Simak sampai habis, oke? Alasan pertama mengapa manusia itu membutuhkan agama dan Tuhan, yaitu untuk menyatukan dan mengendalikan banyak kelompok manusia. Salah satu motivasi yang paling kuat agar manusia itu dapat bersatu, yaitu dengan mempercayai cerita yang sama, meskipun cerita tersebut merupakan cerita fiksi yang cuma dibuat-buat. Jika suatu kelompok manusia mempercayai cerita yang sama, maka mereka akan bekerja sama, saling tolong-menolong, dan bersatu. Cerita awal yang dikembangkan manusia adalah cerita tentang sesuatu yang tidak terlihat, seperti roh atau dewa yang mengatur alam semesta ini. Cerita ini kemudian terus berkembang, dimodifikasi sesuai wilayah tempat tinggal kelompok manusia tersebut. Makanya ada sangat banyak agama atau kepercayaan yang berbeda-beda di dunia ini. Dan ini adalah hal yang sangat hebat, karena cuma manusia satu-satunya hewan yang dapat mempercayai cerita fiksi. Di samping itu, manusia juga mempunyai kecenderungan untuk melukai manusia lain, karena pada dasarnya manusia tidaklah jauh berbeda dengan binatang lain. Makanya kehadiran agama dan konsep Tuhan dapat digunakan sebagai kontrol sosial. Ini bisa membuat manusia berperilaku baik dengan menjanjikan hadiah seperti surga, dan mencegah manusia berbuat jahat dengan diancam hukuman neraka. Hal ini membuat gagasan bahwa apa yang benar secara moral adalah apa yang sesuai dengan perintah atau firman Tuhan. Dan manusia secara moral itu berkewajiban untuk patuh terhadap perintah Tuhan tersebut. Masalah yang paling jelas tentang gagasan ini adalah kita tidak memiliki cara untuk menentukan yang mana sebenarnya firman Tuhan atau perintah Tuhan yang betul-betul dari Tuhan yang asli. Karena sejujurnya di dunia ini ada 4.000 lebih agama yang berbeda, dan kebanyakan penganut agama tersebut berdasarkan wilayah di mana seseorang itu dilahirkan. Misalnya, jika kita terlahir di Israel, maka kemungkinan besar kita itu akan tumbuh besar dan mati dengan memeluk agama Yahudi. Semua pemeluk agama ini mengklaim bahwa agamanya lah yang benar dan agama lain itu salah. Tidak ada kesepakatan universal tentang agama mana yang betul-betul datangnya dari Tuhan. Makanya bisa disimpulkan bahwa agama itu bersifat subjektif tergantung di mana kita dilahirkan dan dibesarkan. Dalam kebanyakan agama juga terdapat orang yang disucikan atau orang spesial yang ditunjuk langsung oleh Tuhan untuk menyampaikan ajaran agamanya. Orang suci ini ada sangat banyak jumlahnya. Hal yang sering terlupakan adalah orang yang dianggap suci ini sebenarnya hanyalah orang biasa seperti kalian ataupun saya yang mungkin saja berbohong dan melakukan kesalahan. Ditambah klaim mukjizat yang mereka lakukan itu sangat sulit dibuktikan kebenarannya, karena mereka melakukannya pada saat ilmu pengetahuan dan teknologi itu belum berkembang. Jika sekarang ada orang yang mengklaim dapat melakukan mukjizat, maka akan sangat mudah ketahuan bahwa mukjizat itu palsu dengan mengeceknya menggunakan metode ilmiah tentunya. Contohnya, pernah ada wanita yang mengaku hamil dan melahirkan padahal tidak pernah berhubungan seksual. Ini dapat dibuktikan palsu dengan memeriksa DNA anak yang dilahirkan. Akan sangat mudah menemukan ayah dari anak ini menggunakan teknologi modern. Jika ini terjadi di abad pertengahan, maka orang-orang akan menganggapnya sebagai mukjizat, dan mungkin anaknya akan dijadikan Tuhan. Kehadiran orang yang dianggap suci ini dapat menyebabkan banyaknya aturan moral yang cuma menguntungkan kelompok-kelompok tertentu. Karena aturan moral ini cuma hal yang dibuat-buat oleh orang suci tersebut, bukan berdasarkan kesepakatan bersama banyak orang. Alasan kedua mengapa manusia itu membutuhkan Tuhan dan agama adalah untuk mengisi kekosongan dalam pengetahuan kita.
Tidak bisa dipungkiri, salah satu pernyataan paling menakutkan dan sering dihindari oleh kebanyakan orang adalah "saya tidak tahu". Kita terlahir di dunia atau alam semesta yang penuh dengan misteri. Sangat banyak hal yang kita tidak tahu penjelasan di baliknya. Dan sebagai manusia, kita semua berjuang dengan ketidaktahuan ini. Tetapi sangat banyak dari kita tampaknya tidak mampu menerima kenyataan bahwa beberapa hal yang ada saat ini belum dapat dijelaskan dan diketahui. Dan mungkin masih banyak hal lainnya yang tidak mungkin kita jelaskan atau tidak mungkin kita ketahui sepanjang hidup kita. Pada awal peradaban manusia itu menjelaskan fenomena alam dengan menganggap ada sosok supranatural yang bertanggung jawab atas terjadinya fenomena alam ini. Sosok supranatural ini biasanya disebut arwah, dewa, ataupun Tuhan. Contohnya, ada dewa yang menarik matahari melintasi langit. Ada juga dewa yang menghukum orang-orang berdosa dengan angin topan. Hingga ada dewa kesuburan yang akan menurunkan hujan ketika orang tua itu mengorbankan anak-anak mereka atau mengorbankan hewan ternak mereka. Namun, banyak dewa yang kini sudah tidak disembah lagi karena manusia sudah menyadari bahwa fenomena alam seperti kekeringan, angin topan, terbitnya matahari, dan lain sebagainya itu terjadi bukan karena ada dewa yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Namun semuanya terjadi murni karena fenomena alam dan kita telah paham proses alamiah di baliknya. Hal yang harus digarisbawahi adalah menggunakan sosok dewa atau Tuhan sebagai penjelasan utama tentang fenomena alam. Sebenarnya ini bukanlah penjelasan sama sekali. Hal ini hanya menyatakan bahwa ada sosok tak terlihat yang menjadi sumber suatu fenomena. Dan hal ini tidak memberitahu kita apapun tentang bagaimana proses fenomena ini bisa terjadi. Makanya ini tidak mempunyai kontribusi apa-apa terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Masalah selanjutnya adalah penjelasan yang menggunakan sosok dewa atau Tuhan itu tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Siapapun dapat mengklaim sosok tak terlihat sebagai sumber terjadinya suatu hal. Saya pun bisa membuat klaim bahwa hujan terjadi itu karena kulit kerang ajaib menginginkan hujan terjadi. Tentunya hal ini sangatlah konyol, namun kalian tidak bisa membuktikan bahwa klaim saya ini salah atau tidak benar, karena sosok kerang ajaib ini tidak terlihat, sama saja dengan sosok dewa-dewa yang lainnya dan sosok Tuhan. Ketika kita menyisipkan Tuhan atau dewa dalam penjelasan akhir, maka kita akan lebih cenderung untuk mengarahkan bukti yang ditemukan kepada kesimpulan ini, daripada mengikuti dan mengecek bukti yang ditemukan kemana sebenarnya penjelasan ini mengarah. Langkah pertama untuk mendapatkan penjelasan yang valid tentang suatu fenomena alam adalah mengumpulkan bukti-bukti yang ada dan mengakui dengan jujur kemana bukti ini mengarah. Kemudian, kita harus mengakui jika hal tersebut memang belum bisa dijelaskan. Tidak masalah mengatakan saya tidak tahu daripada mengatakan bahwa saya tahu namun penyebabnya adalah hal supranatural atau penyebabnya adalah Tuhan yang tidak terlihat. Alasan selanjutnya mengapa manusia membutuhkan agama dan Tuhan, yaitu untuk menjawab 3 pertanyaan besar. Dari mana manusia berasal, apa tujuan hidup manusia, dan kemana manusia ini akan pergi setelah mati. 3 pertanyaan ini telah ada di pikiran manusia sejak manusia memiliki kemampuan kognitif untuk memahami realitas yang ada di sekitar kita. Kita semua berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, dan jawaban kita sebenarnya bisa berubah seiring dengan bertambahnya pengetahuan dan pengalaman hidup kita. Namun, sebagian besar manusia itu menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini ketika masih kecil. Dan jawabannya selalu berkaitan dengan agama yang kita anut. Manusia diciptakan oleh Tuhan. Tujuan hidup manusia untuk beribadah dan menyembah kepada Tuhan. Dan setelah mati, kita akan mendapat imbalan atau hukuman berupa surga atau neraka. Jawaban ini dipercayai semua orang termasuk orang tua kita. Jadi, sangat sedikit yang mampu berubah pikiran dan menemukan jawaban lain setelah tumbuh dewasa. Begitu kita percaya bahwa kita itu berasal dari Tuhan, otomatis kita akan menghabiskan hidup kita untuk menyembah Tuhan agar nanti setelah mati kita bisa kembali bersama Tuhan di surga. Identitas kita sebagai manusia itu tergantung sepenuhnya pada kepercayaan agama yang dianut. Hal ini membuat rasionalitas seseorang itu dipengaruhi oleh kepercayaan tersebut. Makanya sangat wajar jika ada seseorang yang mempunyai kecerdasan tinggi atau mempunyai pendidikan yang sangat tinggi, seperti profesor ataupun doktor yang sangat taat dan patuh terhadap agama yang mereka anut.
Mereka akan merasionalkan semua klaim yang terdapat dalam agama mereka. Meskipun sebenarnya klaim tersebut tidak rasional sama sekali. Sebagai manusia, kita mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri apa tujuan dari hidup ini. Dan meskipun kita belum sepenuhnya dapat menjawab 3 pertanyaan besar ini, belum tentu jawaban yang ditawarkan agama itu semuanya benar. Cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga saja bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika kalian mempunyai pertanyaan ataupun saran, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa pula tekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Dan ingat teman-teman, tetaplah belajar karena sains itu indah, menyenangkan, dan mudah dipahami. See you again next time. Bye-bye.